Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi vlog hari ini saya akan pergi ke rumah teman saya untuk melihat merpatinya ya. Saya hari ini ditemani oleh teman saya. Halo, bos. Nah, oke, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus di channel Merpati Sawah. Sekarang kita sedang berada di daerah Jepara ya. Tepatnya di Gunung Letik, di lapang bola Gunung Letik. Sambil nunggu teman menjemput. Saya lagi ya. Temanin Bro Yayang, ini Bro Yayang namanya bro. Jangan kemana-mana ya, terus ikuti perjalanan saya di Pulau Merpati Sawah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membicarakan tentang perawatan harian merpati, kemudian tentang pakan yang bagus untuk merpati seperti apa, kemudian apakah ada tambahan seperti jamu, suplemen. Nah, kita akan tanyakannya kepada ahlinya. Oke, silakan Kang Yana, perawatan harian yang biasa dilakukan seperti apa untuk merpati Palong? Nah, yang pertama teman-teman, kita untuk perawatan buat merpati kolongan atau dasaran sama aja kayak gitu, sama aja. Yang pertama kita merawat dari kandang dulu, supaya burung-burung kita sehat, pada sehat. Yang pertama kita harus bersih-bersih tiap hari, jangan sampai menumpuk kotoran-kotorannya, biar ke kakinya nggak kotor kan, jadi ntar kemakan lagi kalau lagi makan kayak gitu. Jadi ke air, masuk ke air kayak gitu, ntar jadi istilahnya jadi penyakitnya kayak gitu. Ntar jadi keluar kayak pateknya kalau kayak ini mah kayak kalau itu penyakit kulit. Kalau dari manusia mah jadi si kakinya teh keluar benjolan udung lah kalau gitu mah, penyakit kulit kayak gitu. Yang pertamanya kayak gitu, harus rutin. Kalau mau satu hari sekali jangan, jadi tadinya satu hari sekali terus numpuk di satu mingguin. Nah itu yang paling bahaya, kesalahan fatal. nah yang paling bahaya, jadi ntar ke burungnya cepat sakit gitu, cepat sakit. Yang kedua, kita merawat dari burungnya. Kalau mau dijemur nih, kalau lagi udah beres-beres kandang terus mau dijemur, jadi kita harus basahin tapi tulang atau tulang dadanya harus Basahin dulu, sama kaki-kakinya harus dibersihin, jadi harus dibiasain kayak gitu. Nah kalau ntar udah terbiasa kayak gitu, udah dibersihin, tapi nantinya tidak dibersihin, tak sama fatal. Jadi nggak ngebiasain yang sudah gitu, yang sudah tadi dibiasain terus nggak dilakuin. Nah, teman-teman, jadi kalau pagi-pagi ketika kita mau jemur merpati, nah dada sama kakinya bersihin dulu. Kemudian kita taruh di kandang jemur. Paling dari jam 8 lah sampai jam 11 maksimal. Jadi
penjemuran itu dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 11. 11 itu maksimal ya. Maksimal. Nah, fungsi penjemuran buat apa Kang Yana? Nah, fungsi penjemuran yang pertama buat bulu biar tetap terjaga rapi, jadi nggak kelihatannya basah kayak yang udah megang tapi ada keringatnya, nah gitu. Jadi cek istilah mah hinyai lah. Hinyai sedangkan Kayak hinyai. Jadi bulu apa merpatinya jadi terlihat lebih cantik terus kayak gitu. Jadi luwis lah kalau bahasa Sundanya mah ya. Luwis. Nah, itu fungsi penjemuran itu yang pertama buat bulu agar menjaga Yang keduanya kelembabannya ya, ya. sama sehat bulu merpatinya. Nah, yang kedua apa? Yang keduanya untuk menjemur, jadi dari apa kutu-kutu, Kutu jadi ya. mengurangi kutu. Nah, Gitu. yang Jadi ntar kedua kalau banyak kutu, jadi ntar ke bulu-bulunya rontok. rontok, rusak. Yang kedua fungsi penjemuran itu, yang kedua itu agar kutu di merpati teh matinya, mati atau membersihkan dari kutu lah, nggak akan ada kutu. Nah, Bukan, jadi isinya kalau menjemur itu bukan untuk supaya apa napasnya kuat, enggak. Kalau buat napasnya itu dari melatih kita aja. Jadi ini kebanyakan orang salah persepsi untuk merpati yang kuat napasnya dijemur. Ternyata ya ini kurang betul ya, kurang betul. Jadi penjemuran itu buat apa namanya? Buat kesehatannya Buat aja. kesehatan aja. Jadi kalau untuk melatih pernapasan itu bukan dijemur, tapi di lopok, di lapang, di lopok. Jadi sebenarnya mah fisik lah. Di fisik. Kalau untuk napas nggak cukup lah untuk dijemur. Manfaat berikutnya Kang Yana apa? Jadi kita harus 1 minggu sekali atau satu minggu 2 kali gitu, harus kasih jamu. Nah, ini seputar tentang jamu nih ya. Jadi rawatannya ada tambahan jamu lah. Nah, Jamu. seperti ini nih, kayak gini masuk angin. Angin. Jadi kurang jemur gitu. Masuk angin. Jadi rawatannya tadi udah ya tentang kebersihan kandang. Yang pertama nih, yang rutinitas yang paling penting kandang. Yang kedua, rutinitas setiap hari itu penjemuran dari jam 8 sampai jam 11. Oke, nah kita sekarang bahas tentang pakan yang paling bagus untuk merpati. Oke, gimana Kang Yana untuk Pakan yang bagus untuk makan merpati itu yang pertama kita jagung, tapi jagungnya kalau yang bagus itu jagung yang merah. Jagung yang merah. yang kecil, jagung super. Nah, jagung super, jagung Apalagi kristal ya. jagung kristal. Nah, apalagi sekarang lagi pada mahal. Oh iya teman-teman, di 17.000 ya. curhatan seorang pelayar merpati. Nah, tentang harga jagung itu belum langsung tinggi teman-teman. Lagian terus kalau ngeluarin susah merpati itu, tapi jagung terus melonjak naik. Seharusnya mah kita itu para penggemar merpati itu harus Ya. bertahan harga, jadi kita supaya jagung itu turun lagi, jadi nggak sesuai dari penjualan kita. Yang kedua nih, selain jagung apalagi nih? Kita kasih itu jamu, paling-paling kasih jamu. Jamu pembuatan dari jamunya paling-paling ngasih kita telur itu ayam kampung, telur ayam kampung sama kunyit koneng yang kita lihat koneng, terus madu sama beras kencur, terus akar teki. Akar teki itu rumput tekinya. Ya. Oke, nah teman-teman nih, bocoran untuk teman-teman yang penghobi merpati, ada tips jamu buat burung. Yang pertama madu, yang kedua telur ayam kampung, yang ketiga kunyit ya. Yang keempat nih yang paling Beras kencur. yang keempat beras kencur ya bisa ya. Nah yang paling ini tradisional banget mah rumput akar tekinya. Nah nanti kita akan bikin video bagaimana cara membuat jamu merpati ya di video berikutnya. Beda buat kolongan, yang membuat kolongan sama buat buat merpati dasaran. Beda. Kalau buat merpati dasaran itu harusnya kalau lebih bagus pakai
sarang apa walet. Oh, kalau buat dasar mah sarang Sarang walet. walet biar ke napasnya lebih bagus, lebih kencang. Nih teman-teman, tips ada lagi ya. Jadi untuk membedakan merpati balap sama merpati kolong tuh bisa untuk pemberian jamu ternyata beda. Untuk merpati dasar bagusnya pakai sarang walet. Sarang walet. Buat Kalau napas. jadi kalau buat kolongan, kalau kelebihan memberi sarang walet itu juga bisa buat atasan kolongan kasih sarang walet, tapi jangan keterlaluan, jangan banyak. Jangan terlalu banyak. Kalau kebanyakan ntarnya jadi apa merol kalau lagi itu apa pentannya. Nah, jadi terlalu kenceng ke depannya, jadi shootnya kan tenaganya terlalu ekstra ya gitu. Jadi over cc-nya. Over cc jadi overdosis aja gitu. Overdosis teman-teman. Oke, selain jagung, jamu, terus pakan yang biasanya apa nih yang biasa digunakan nih oleh Kang Yana? Nah, yang pertama kita menyediakan buat pakan merpati atasan itu yang bagus jagung Ayam jagung, sama kacang hijau, kacang hijau nih, kacang hijau. kacang hijau sama beas Beras merah. beas berem. Ya sebenarnya orang Sunda nama, awan Indonesia nama beras merah. Beras merah teman-teman. kayak gitu. Ini kita lagi di Maklum Bandung lah. ya, maklum ya, kita maklum lah, bahasa kita Sunda orang aja. Sunda. Nah, Terus buat tambahannya buat sambil berjemur itu kasih apa suku kalau bahasa Sunda nama. teman-teman tahu suuk? Kacang. Kacang tanah, Kacang teman-teman. tanah. Kalau di kita mah di Bandung mah suuk. Ya. Nah, kalau Kacang. Indonesia nama kacang tanah, Kacang teman-teman. tanah. Jadi setiap kita penjemuran dikasih apa? Kacang tanah. Kacang tanah. Kacang tanah. Ya maksimal kita 7 apa butir. 7 butir ya. 7 butir. Nah, tambahan lagi ya, ketika kita mau menjemur merpati, kita kasih kacang tanah 7 butir. Nah, manfaat kacang tanah Nah, buat apa nih Kang Yana? yang pertama manfaat kacang tanah itu buat badannya supaya Buat tidak badan. enggak terlalu kecil, jadi agak membesar tapi ringan, Oh, tapi itu ringan. teman-teman. Nah, yang keduanya tenaga lebih ya jadi Oh. double tenaga jadi. Oh, dapat tenaga ya. Jadi kacang tanah itu pertama buat tulang ya, buat tulang, Tulang bagus. buat tulang. Tambah. Jadi si badan merpati itu besar tapi ringan ya. Nah, tapi ringan, lebih Besar berat, tapi ringan. lebih enak ketumpuk lah. Kalau kita mah kayak binaraga, badannya gede tapi ringan-ringannya. Ringan, gitu. Tidak merpatinya nggak gendut, nggak nah, Basah terlalu basah jadi Ah. berat lah. Kayak gitu. itu ya kacang tanah ternyata. Kacang tanah. Kemudian ada lagi jagung, beras merah, kacang tanah. Nah, apa lagi nih kalian? Bisa ke dia. Aja pati mas ya. Teman-teman nikah dulu ya. Ternyata Japatinya bahas ya. Japatinya berantem teman-teman. Bentar. Nah, benar teman-teman. Tahan dulu ya. Nah, oke. Kita lanjut. Lanjut. Apalagi nih makanannya nih yang dikasih buat merpati nih. Oh ya tadi kacang hijau ya. Iya, kacang Kacang hijau buat apa nih? Kang Yana? sama seharusnya mah, tapi buat itu jadi enggak si dadanya enggak terlalu nongol tulang dadanya, jadi supaya agak apa dagingnya itu bagus, enggak terlalu peot lah kalau bahasa Sundanya mah, Kalau enggak rempeng istilah nama nyiletnya. ya nyilet Nyilet. nah itu nyilet. Jadi teman-teman gini, tahu nggak tentang merpati nyilet? Nanti akan dibahasnya di video berikutnya. Jadi sambil cari-carilah merpati yang nyilet. Nyilet itu apa? Jadi nyilet itu si tulang dadanya tuh Kayak keluar, bedog. keluar di tajamnya. Tajam Mencos bahasa Sunda. ya mencos, jadi supaya enggak kayak gitu. Oh, jadi ternyata ini nih tipsnya kacang hijau, pemberian kacang hijau ternyata ngaruh nih buat merpati yang badannya nyilet. Nih
teman-teman ya, ternyata hari ini saya dapat banyak ilmu teman-teman, banyak ilmu yang bermanfaat ya seputar merpati. Oke, next. Tapi Perawatan. tambahan dulu, tambahan buat hanyiran gitu. Hanyir apa nih? Kalau Indonesia hanyir apa ya? Hanyirannya apa ya maksudnya? Makanan tambahan ya, kalau di tambahannya. Sunda nama hanyir. Indonesia namanya hanyir ya kan? Hanyiran yang kayak makanan grit gitu. Oh, grit, grit. ya. Grit nih. Kayak grit. Nah, hanyirannya kalau maksudnya hanyirannya supaya gitu itu tidak telat bertelurnya. Ah, Yang pertama ke kulit kakinya. Kulit kaki nggak buram. Dan kalau maksudnya kurang makan hanyiran kayak gitu. Yang pertama bertelurnya telat bertelur. telur Nah, jadi ntar ke itunya yang apa? ke bulu kaki. Bukan. Ke jalunya. Ke betina. Bukan betinanya mah betina. awewe. Ke jantan. Jantannya. Jadi ntar nggak fokus kayak gitu. Jadi tenaganya melorot, capek terus kan. Kalau nggak bertelur itu terusnya giring, jadi capek lah kayak gitu. Jadi kita harus ada berhentinya, istirahatnya kayak gitu. Oh iya 1 nih. minggu. Tips yang berikutnya nih tentang pakan merpati, ternyata ada tambahannya tuh kayak kita mah sebutnya hanyiran ya. Kalau Indonesia mah pakannya sebutnya grit. Grit. Gritnya nanti akan ditunjukkan nih, grit itu seperti apa nanti ya di video berikutnya tentang makanan merpati. Kalau nanti akan nggak ditunjukkan. pakai grit juga bisa pakai telur ayam, Telur ayam, cangkangnya. kulit, Bukan kulit, jadi cangkangnya, cangkang telurnya. telur. Nah, cangkang Kalau telur. kulitnya cangkang telur. Nah, ini mah sambil bercanda aja, tapi bermanfaat gitu. Ini nih obrolan nyantai, bercanda tapi bermanfaat buat teman-teman merpati semua. Nah, jadi grit itu ya kandungan grit bisa, kalau nggak ada grit itu bisa dari cangkang telur ya, cangkang telur diremas, dibubuk gitu, Nah, dicuci lah. nggak usah. Oh, nggak usah ya, kan diambil biar hanyir kan ya. hanyir. Kalau itu selain cangkang telur, paling juga cangkang keong, tutut bisa. Kalau Kerang. kitanya kerang, Nah, kerang kerang. dibubukin, ditumbuk ke. Cangkang kerang. Jadi Kalau- kita ngirit-ngirit uang lah kalau Kalau di Sunda mah keong. keong. Kalau di bahasa Indonesia nama kerang. Iya, Teman-teman, bisa cangkang kerang. kijing bisa. Nah, Kijing. ada lagi cangkang kijing, ya sama kerangnya. Sama kerang. Kerang kecil. Jadi ini selain untuk grit nih, untuk tambahan makanan buat grit, yang pertama tadi cangkang telur, nggak usah dicuci, diremes, dibubuk. Ya, Kasih. Yang kedua cangkang kerang ya. cangkang kerang. Nah, pemberiannya seperti apa nih untuk grit nih? Cara pemberian untuk grit nih. Cara pemberian untuk grit itu setiap hari, seharusnya setiap hari. Setiap hari. Ngasih nggak ada waktunya lah, biarin ditabur aja. Jadi biar si burung-burungnya aja yang makan, jadi nggak dikasih ada takaran-takarannya aja. Gitu. Jadi grit itu untuk tambahan. Jadi kalau burung ketika dilepas tuh di kandang atau di luar, Sebelum kasih makan ya. sebelum kasih makan, kasih grit. Nah, fungsi grit tadi itu buat proses Prosesnya telurnya. telurnya Nah, bagus, buat- bagus. Biar merpati si betinanya nggak telat nelurnya. Telur. Nah, Untuk tip ini ada tambahan tip untuk kesehatannya. Seharusnya kita ngasih daun kelor. tambahan Daun lagi kelor, daun daun kelor. kelor teman-teman. Daun kelor supaya itu jadi si badannya terjaga kondisinya, jadi jauh dari penyakit. Yang keduanya untuk fungsi mata. Oh iya nih. Mata. Kan daun kelor itu fungsinya lebih baik dari yang lain. Banyak vitaminnya. Kayak Nah, gitu. teman-teman ya, ada yang tahu nggak daun kelor ya? Nanti akan ditunjukkannya di video berikutnya tentang grit, tentang daun kelor, tentang makanan yang lainnya kayak kacang tanah, kayak jagung yang tadi yang dibahas. Cuman sekarang itu kita kan ngebawa sampelnya, nanti di next video kita akan buat tentang jenis-jenis makanan yang lebih realnya ya. Nah jadi gini teman-teman, jadi ada untuk ketajaman atau kesehatan mata sama untuk menjaga kondisi
tubuh ya, untuk Ya, menjaga kondisi penguatan tubuh merpati biar terjaga gitu, biar nggak gampang sakitnya. Kalau sakit Ada tambahan nih, daun kelor ternyata teman-teman, dan kelor daun kelor ya. kan banyak vitaminnya. Vitaminnya. Nantilah kita akan bahasnya di video berikutnya ya. Kita akan tunjukkan daun kelor seperti apa, grit seperti apa, Cara pembuatan jamu cara seperti pembuatan apa. jamu seperti apa. Nah, selebihnya nanti ya kita akan sambil kita cara kasih makannya seperti apa. Oke ya, nanti Kalau di lebih video simpel berikutnya. untuk perawatan bulu, kalau lebih bikin bagus mengkilap, sekarang itu ada obat yang namanya Natur E. Nah, sering itu Natur E. Vitamin E, ya. Vitamin E yang gitu, sering pakai kayak gitu. Lebih cepat kayak gitu. Sekarang mah kan zaman lebih bagus Lebih profesional, lebih berkembang lah. berkembang. Jadi untuk mencari makanan itu lebih gampang lah. Udah ada yang diolahnya. Mungkin untuk pembahasan hari ini cukup ya. Untuk video hari ini cukup. Nah, di video berikutnya kita akan ngebahas sama masih dengan Kang Yana ya. Kita akan membuat contoh buat bikin jamu merpati, sama akan mengulas tentang grit sama daun kelor sama pakan-pakan yang lainnya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya.